sekali saya Dave Hendrik menyambut teman-teman sekalian di kanal YouTube Hapas Bazar Indonesia, tentunya di program andalan kami Brunch with Dave. Kali ini kita akan meminta teman-teman untuk menemani obrolan sambil brunch kita dari restoran Dailah. Jadi rupanya restoran ini tadinya sangat dikenal di Bandung. Setelah 4 tahun ia memutuskan untuk memperkenalkan aroma rasanya di kita para penikmat kuliner yang ada di Jakarta. Jadi sudah banyak diketahui bahwa restoran ini jagonya mengolah hidangan lokal Indonesia dengan cita rasa yang totally new. Dengan menghadirkan tampilan yang juga tidak kalah menawannya. Untuk menyambut kehadiran tamu kita yang akhirnya sendirian bisa ngobrol di Brunch with Dave. Karena waktu pertama kan sama Sherina. Iya, ya. betul. Derby Romero, welcome. Halo. Thank you. Udah diajakin lagi, thank you Sama-sama so much. dong. Yang tadi mengaku baru pulang tenis. Betul. Jadi pas diajak makan. Pas banget. Iya kan? Chefnya tadi udah kasih penjelasan sedikit kalau kita harus mulai dari appetizer. Appetizernya ini adalah gorengan Manado. Oke. Lucunya gue sebagai orang Manado nggak tahu ini, tapi kamu tahu ya tadi namanya ya? Apa tadi? Panipuri. Jadi Panipuri. panipuri itu sebenarnya dari India. Jadi tadi aku nanya ini kayak panipuri ya gitu, kayak emang harus dimakan sekali makan gitu. Oh, lalu apanya yang Manado dong? Dalamnya sepertinya. Oke. Let's just give it a try. Kalau kita coba. Hai. Nah, pas kalau gitu gue nanya, ini panipuri. Iya. Terus yang Manadonya apa dong, Putri? Namanya Manado, unik ya Pak. Oh, namanya Manado. Gorengan Manado. Jadi dia snack Oh. panipuri, di dalamnya itu ada smoked salmon, jagung sama acar adas. Oh, oke. Dan harus langsung dinikmati karena kalau enggak dia bisa Langsung meleleh. Langsung dilahap. Satu, biar Oke. transaksi. Yuk, Oke, aku kita pilih yang coba. paling kecil. Aku izin Oh iya, ini agak besar, agak salah ambil. Cheers. Cheers to life. Wah, ini gede sih. Oke. Smoked salmon is it? Jagung sama acar adas. Gue ngerti kenapa dibilang Manado. Gue ngerti kenapa dibilang Manado. What a Oh my very God, so sorry, gua mouthful bisa bite. lagi. Please do. Udah mulai pecah. Udah mulai pecah. A very mouthful bite. Maaf ya. Nggak bisa buru-buru. Ke hidung. Dari adasnya kayaknya ya. Iya, apanya? Dari adas. Oh. Ada adas. Apa tuh adas? Adas tuh kayak apa ya bang? Acar kan? Ya. Acar. Oh. Makan ini nggak boleh sambil bercanda. Makan this is so good. Good one. Another one? Aku satu aja. Nah, terus kita punya ada 2 jenis nasi nih. Yang ini nasi tadi nasi galendo sama nasi putih. Nasi galendo ini tadi dijelasin hampir menyerupai nasi uduk. Which one do you prefer? Aku coba galendo. Oke, silakan. Aku coba galendo. Aku mau mulai dari sayur. Ini sayur apa ya? Salada air. Oke. Salada airnya digoreng crispy. Tampilannya menarik banget. Oke. Kamu udah berapa lama rajin olahraga tenis, Derby? Jujur, kalau tenis baru dari Desember tahun lalu. Oke. Tapi emang lumayan lumayan hampir setiap hari aja gitu. Baru dari Desember, berarti Dari baru Desember. berapa bulan dong? 2-3 bulan lah ya berarti kira-kira 2 bulan 3 bulan. Makan sayur dong. Makan dong. Oke. Dan sebelum tenis ternyata olahraga, maaf ya aku bukan bermaksud mau ngasih terlalu banyak. Nggak apa-apa. Soalnya ini nggak bisa Bantu, dipisahin. bantu, ya. Yang Thank you. tuh. Sebelum tenis, kamu ternyata menggemari olahraga anggar. Itu sebenarnya sampai sekarang masih pengen banget aktif lagi, cuma karena waktu. Itu zaman SMA. Jadi dulu pas zaman SMA itu ada salah satu guru di sekolahku yang mau memperkenalkan anggar untuk jadi salah satu ekstrakurikuler.
Nah, aku adalah salah satu korban yang keranjingan ya. Yang ketagihan pas nyoba, ada beberapa anak yang di-invite untuk coba dari beberapa klub, itu ada dari klub sepak bola, ada dari basket, ada dari aikido gitu-gitu. Yang bertahan tuh salah satunya aku sama ada temenku waktu itu. Nah, kita suka. Nah, berlanjutlah sampai ikut ke Jurda sampai ke Jurnas. Jadi sempat pelatnas juga waktu itu 2006 berarti mungkin. Oh, terus kenapa sekarang berhenti? Udah sejauh itu loh prestasinya? Karena waktu itu kebetulan setelah ke Jurnas itu terus lulus SMA. Karena itu aku di tahun terakhir SMA waktu itu nyobainnya. Lulus SMA udah mulai syuting-syuting, jadi nggak ada waktu untuk latihannya. Tapi sekarang sih lagi mikir karena lebih ada waktu, pengen banget lagi. Cuma ada beberapa yang lagi pengen aku coba kebetulan olahraga-olahraga baru gitu. Okay. Would you consider yourself as an adventurous guy? Lumayan. Ya, soalnya kelihatan nih dari penjelasannya nyoba anggar, nyoba tenis, Lumayan. terus sekarang juga tadi cerita sempat lagi naksir pengen belajar aikido, Ya, terus pengen coba kendo. kendo. I like to try new things basically. Jadi kayak emang kalau ada yang baru, mungkin olahraga ya, activities gitu yang baru-baru gue aku selalu pengen coba. Dan biasanya kayak tenis gitu gini, enak ya ininya ya? Kan nasinya juga enak loh. Oh iya, masa? You wanna try? Kamu punya end goal yang kamu nggak boleh cuman itu aja dong, protein dong. Oh iya, protein. Ini adalah bebek, thank you. Bebek apa tadi ya? Sambal hitam. Sambal hitam ya. Kalau Anda bertanya, ya thank you. Sambal hitam itu apa? Dari Madura. Madura ya. Coba dinikmati tuh bebeknya. Bebeknya is it slow cook or sous vide? Apa ya, sous vide tadi katanya ya? Oh. Bebeknya inggil ini. Let's try. Aku nggak bisa menikmati bebek, jadi kamu yang ceritain ke kita rasanya seperti apa. Kayak sambal hitam Madura tapi lebih soft. Nggak sepedas sambal hitam Maduranya. Iya, dan bebeknya soft banget karena di sous vide. Oh, enak sih, enak banget. Enak banget. You have the whole portion for yourself. Oh, kita juga punya sup loh. Ini siong sira. Apa ya Syamsira itu ya? Ini adalah sup dengan brisket. Dengan daging brisket. Let me get you some supaya flavorful makanannya hari ini. Oke. Karena tadi Derby cerita dia seminggu itu bisa 3-4 kali latihan tenis sama istri. Iya. Oke, apa nih goalnya? Kalau bisa, kalau aku ya emang mungkin ambisius aja anaknya. Kalau bisa sampai ke turnamen atau kejuaraan yang kecil deh gitu di beginner gitu. Terima kasih. Beginner. Oke. Mungkin kalau suka sesuatu, nyoba sesuatu, at least bisa sampai ada prestasinya gitu. Oh, Sampai situ deh gitu. nyoba sesuatu harus sampai ada prestasi. Iya. Nah itu biasanya applicable dalam semua lini kehidupan kamu nggak sih, would you say? Iya. Ya? Iya. Kayak misalnya kan enak. enak Maaf, juga, enak. enak ya. Enak banget. Kayak kan selain seorang aktor, Derby juga dikenal sebagai seorang musisi. Iya. Berarti ketika kamu committed bermusik, kamu juga pengennya minimal harus ada prestasi yang dikenal. Iya. Tapi that's why aku kalau do something maunya 110% kalau bisa. Kenapa aku sampai akhirnya juga stop musik lama? Karena memang fokusku lagi di film sebagai aktor. Dan waktu itu kan aku lagi baru belajar jadi produser sama sutradara juga karena aku ada production house. Kalau akhirnya semua yang aku jalanin, akhirnya cuma 50-50 semua. Makanya akhirnya aku juga stop music waktu itu karena aku pengen fokus dulu sama karirku di film. As an actor, as a producer, as a director gitu. Itu kan masih satu lini lah ya gitu. Jadi itu yang aku fokusin. Tapi kalau ditanya musik kangen apa enggak, kangen, ada kangennya. Tapi not now gitu. Not now. Menurut kita kayaknya itu dibutuhkan keberanian yang sangat tinggi untuk bisa mengakui I like it, tapi kayaknya nggak sekarang. Iya. Because menurut aku kita harus apa ya, realistis juga gitu. Karena waktu sehari cuma 24 jam. Gimana kalau semua kita pecah-pecah nggak ada yang fokus akhirnya. Gitu. Berarti you're not a big believer of multitasking? Sebenarnya bisa aja, tapi kan it's a choice. Lu mau multitask, apa lu mau fokus satu? Dan kamu memilih Iya. untuk fokus. Karena dulu aku pernah multitask. Karena kenapa sampai Anggar juga
nggak bisa, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Karena waktu selesai SMA, baru ngeluarin single Gelora Asmara, album sama single, yang kebetulan puji Tuhan itu hit. Jadi banyak banget off Pakai air. banget dong itu sih. Iya, waktu dia puji Tuhan. Waktu itu jadi banyak banget harus on air sama off air, tapi di saat yang bersamaan aku juga syuting sinetron. Yang sinetronnya juga waktu itu boom juga waktu itu stripping. Jadi akhirnya semuanya nggak ada yang fokus. Sempat ada film juga tawaran, akhirnya jadi kayak mau kemana nih gitu. Nah disitulah akhirnya aku mikir kayak no, I have to do one by one gitu. Jangan semuanya aku kerjain karena kalau nggak akan jadi nggak maksimal gitu. Berarti sebetulnya pengalaman itu, pengalaman yang akhirnya mengajarkan kamu untuk bisa maksimal dalam melakukan sesuatu, lo perlu fokus. Iya, cause I want to give 110% gitu. Oke, kembali ke keinginan lo ingin memberikan 110%. Iya. Oke, menurut Derby apakah itu juga sebabnya mungkin cara hidup dan cara bekerja seperti itu yang membuat sedikit jauh dari stres dan... Menurut aku iya. Karena again pada saat kita memutuskan untuk kita kasih 110%, nggak mungkin lo nggak suka. Nggak mungkin lo nggak happy ngelakuin itu. So aku mikir kalau emang aku udah kasih 110%, aku mau ngasih 110%, berarti aku emang suka. Dan aku udah di titik yang aku nggak mau ngelakuin hal yang aku nggak bikin aku happy. Ngapain gitu. Make sense banget. Kalau lu sudah memilih untuk melakukan hal itu 110%, nggak mungkin hal itu sesuatu yang lu nggak suka. Iya, karena kalau lu nggak suka, lu nggak akan mungkin kasih 110%, lu akan kasih maybe 50, 40 even. Oh, dan sebenarnya mungkin kalau teman-teman yang lagi nonton obrolan kita di Brunch with Dave sama Derby, kok gue melakukan sesuatu tapi nggak 110%, tapi oke-oke aja tuh. Mungkin itu bukan hal yang lu suka 100%. 100%, iya. Oh, dan banyak orang yang begitu sebenarnya. Banyak dan emang mungkin nggak semua orang berpikir yang sama gue. Mungkin ada yang mungkin apa bilangnya ya kayak endurance dia lebih tinggi. Jadi mungkin ngelakuin sesuatu yang akhirnya buat dia mungkin nggak 100% happy, tapi dia bisa lakuin itu everyday ya. Nggak salah juga gitu. Tapi I don't want that in my life gitu. Gue maunya gue bisa happy 110% gitu. Tadi kan Derby bilang gue sudah sampai di fase dimana gue udah nggak mau melakukan sesuatu yang nggak gue senengin. Ya. Berarti pernah ada di fase semua lu kerjain walaupun lu nggak suka? Yes. Oke, itu di fase yang sama ketika Fase lu yang melakukan multitasking? Karena akhirnya gue jadi nggak nikmatin nyanyinya, gue nggak nikmatin syutingnya, nggak ada yang gue nikmatin karena udah too much. Overwhelmed kan jadinya. Akhirnya jadi nggak happy. Padahal actually lu suka gitu. Oh, padahal semua yang kamu lakukan secara berbarengan itu kamu suka, cuma Iya. jadi kehilangan rasa karena... Too much. Oh, Karena apapun yang berlebihan pasti akhirnya nggak enak. iya. Untung ini makanannya nggak ada yang berlebihan. Enggak, ini rasanya. semuanya pas banget. Ini semua pas banget lagi. Derby habis pulang tenis gitu ya. Oke, sambil dikunyah dong. Aku dari tadi memberondongi kamu dengan pertanyaan. Kita cobain sang suira. Apa tadi namanya? Saisura. Oh, aku udah coba barusan. Enak, seger banget. Oh iya? Iya. Kayak apa ya? Garang asem? Garang asem pakai brisket. Oh, enak banget ya. This one is good. Nah, saat ini, tadi kamu juga bilang bahwa musik sedang kamu tunda. Iya. Udah berapa lama tuh penundaannya? Kayaknya terakhir 2013 deh, 2013 kayaknya terakhir. Itu kayak single terakhir yang aku rilis 2013, abis itu aku stop. Dan itu dengan alasan kamu ingin fokus di acting. Film. Jadi 2013 aku stop musik, itu single terakhir. Kalau nggak salah 2014 itu aku udah mulai fokus balik lagi ke film, karena waktu itu kan aku sempat fokus lama di sinetron. Balik ke film, mulai syuting film lagi. 2015 aku ketemu partner yang tepat. Ada sahabatku yang sekarang partnerku juga di production house. Kita buka PH, kita produce film pertama, terus aku juga direct film pertama 2016. Dari situ udah sampai sini karena aku tahu aku lagi fokus di situ karena belum nyampe juga yang aku pengen capai gitu. Jadi udah di situ dulu aja. Oke. Apa sebetulnya yang ingin dicapai? Yang kamu akui tadi belum sampai. Mungkin kayak aku masih pengen banget bisa ngedirect film
yang memang ceritanya cerita yang apa ya bilangnya ya, kayak babynya aku lah gitu. Ada beberapa cerita yang aku lagi pengen banget dan kebetulan mudah-mudahan akan jalan di tahun depan gitu. Oh iya? Dan ini cerita yang udah aku keep lama banget. Jadi itu dulu, aku mau itu dulu tercapai dulu gitu. Dan mudah-mudahan apa yang aku bikin nanti bisa box office gitu. Belum boleh dikasih bocoran ya? Yang ini karena belum masih bisa. kejauhan masih ya? masih kejauhan soalnya. Oke. Apa kenikmatan berbedakah kenikmatan yang kamu dapatkan kan sebagai seniman gitu ya? Setiap kali kita melakukan karya, melahirkan karya, kita mendapatkan kenikmatan. Berbedakah kenikmatan yang kamu dapatkan dari pekerjaan sebagai penyanyi, aktor, dan Sutradara atau produser gitu ya? Dan produser. Wah beda sih, itu semua beda semua. Oke, pengen tahu dong satu persatu jabarannya Derby. Mungkin kalau di musik itu buat aku kayak kalau aku ya kenikmatan buat aku ya kalau di musik adalah tahu pada saat kita off air atau kita lagi nyanyi atau perform banyak yang bisa ikutin nyanyi. Itu nikmat banget. Itu nggak tahu, aku juga nggak tahu jelasinnya gimana, tapi itu kayak happy banget. Ya. Berarti mereka nerima dan acknowledge musik kita gitu. Kalau di aktor, kalau di acting mungkin kalau orang bisa sampai manggil nama karakterku di dunia asli gitu. Kayak contohnya waktu itu kan aku selalu dipanggil Sadam, tapi itu jauh banget. Nah abis itu pada saat Home Sweet Loan tayang, orang mulai manggil aku Danan, karakterku di Home Sweet Loan. Terus aku lagi jalan, pada saat Kemah Terlarang tayang, orang banyak yang kayak ngata-ngatain aku karena karakterku di Kemah Terlarang gitu, Mas Heru gitu. Nah itu buat aku pencapaian yang buat aku kayak di situ. Kalau di film nikmatnya di situ. Kalau sampai box office dan penonton banyak, buat aku itu bonus. Box office dan penonton banyak itu adalah bonus. Tapi ketika orang penggemar penonton filmmu mulai lebur tuh antara karakter film dan karakter asli jadi satu, itu adalah sebuah keberhasilan, indikator keberhasilan. Iya, sekarang itu kan tugas kita sebagai aktor. Kita harus masuk ke sepatu orang lain. Kalau emang produser sutradara agak berbeda juga dengan produser menurut aku. Kalau sutradara mungkin pada saat film itu, kalau buat aku ya kayak film pertama aku as director, Mati Anak, film itu tayang, pemain-pemain dan kru pada suka, itu buat aku udah kepuasan. Oh wow. Karena berarti aku berhasil kerja sama mereka dan bisa ibarat kan film itu kan kerja kolektif. Kalau semua orang happy berarti aku as a director berhasil juga membentuk film itu bareng-bareng sama yang lain. Good point. Kalau produser mungkin kalau filmnya bisa profit of course gitu. Tidak flop itu udah jadi keberhasilan menurut aku as a producer. Tapi of course as a producer aku pasti aimnya harus setinggi-tingginya gitu. Sama mungkin produser juga adalah kalau sampai sutradaraku happy dengan apa yang bisa aku kasih, itu buat aku juga udah kepuasan sih. Oke. Mana yang menurut kamu bebannya paling berat? Wah ini lumayan berat. Mana yang lebih berat ya? Pertanyaan maksudnya. Beban kayaknya menurut aku, mungkin menurut aku semua beratnya hampir sama, cuma berbeda-beda. Karena kalau di film seperti aku bilang kolektif, jadi semua punya porsi dan beban masing-masing gitu menurut aku. Tinggal kita gimana cara jalaninnya aja sih menurut aku. Oke. Karena sudah memeluk peran sebagai seorang sutradara dan produser, does it make you a different actor when you are doing your job as an actor? Lumayan sih, karena kita juga mungkin gini, karena buat aku sebenarnya tugas seorang aktor itu selain kita ya berperan gitu jadi karakter adalah kita harus bisa adapt. Menurut aku itu yang paling penting. Nah, director itu kan punya treatment yang berbeda. Everyone is different gitu. Kayak jadi buat aku tugas kita sebagai aktor juga adalah bisa adapt. Nah, setelah aku juga pernah duduk di kursi sutradara, mungkin aku jadi bisa lebih adapt sama different directors gitu yang punya approach berbeda-beda. Karena aku juga ngerti mereka punya visi yang berbeda-beda. Mungkin yang biasanya aku sama director A gimana cara dia masuk ke aku atau aku ngikutin directionnya dia, sama director B bisa berbeda total gitu. Nah, tinggal aku yang harus adapt. Jadi aku lebih bisa bilangnya mungkin lebih fleksibel kali ya dibilangnya. Jadi aku lebih bisa ngikutin. Sebagai seorang aktor, selama ini sutradara yang menurut kamu, aduh, role model gue banget nih, suka banget nih, idaman banget deh gue sama dia. Aduh banyak banget. Banyak banget karena semua kebetulan semua director yang aku pernah kerja bareng itu semua punya ciri khas masing-masing. Misalnya kayak Om Riri, dia punya ciri khas punya ciri khas sendiri gitu. How dia direct aku, gimana cara dia bikin aku masuk ke karakter. Mungkin aku belum pernah sama
Bang Joko, aku belum pernah syuting tapi aku kenal baik sama Bang Joko, aku juga banyak banget belajar sama dia, banyak nanya. Jadi semua tuh punya apa ya, masukan yang berbeda-beda. Ya mungkin aku beruntungnya adalah karena aku kenal dan aku bisa ngobrol sama mereka, sama Timo contohnya atau Kimo gitu. Banyak banget yang aku pelajarin. Aku pernah sama Bang Ocai, itu juga beda banget. Terus terakhir kemarin aku syuting sama Sabrina, dia juga unik banget. Home Sweet Loan, dia sama aku bisa ngedesain karakter Danan sampai orang bisa lupa sama Derby gitu. Itu sama Sabrina. Sama Tata, Siddhartha Tata itu juga beda banget lagi. Nah semua ini buat aku emang panutan aku yang aku benar-benar kayak ngeliat mereka emang keren banget, and hopefully one day aku bisa kayak mereka. Oke. Home Sweet Loan itu ada di dalam wishlist tontonan aku tuh karena setiap kali di siaran aku ngomongin film Indonesia, penonton bilangnya, yang nonton siaranku bilang harus nonton Home Sweet Loan, harus nonton Home Sweet Loan. So aku akan segera tonton setelah interview ini. Please. Penasaran gitu gue dengan penjelasan lo. Seru. Waktu syuting juga seru banget. Banyak lucunya sebenarnya sih. Karena kan kalau di Home Sweet Loan itu kebetulan ceritanya aku dipasangkan sama Yunita Siregar. Sabrina, director itu sampai kadang-kadang suka ngingetin, bukan Derby sama Yunita ya, Danan sama Kaluna gitu. Karena di dunia asli ini aku sama Yunita tuh kayak kakak adik, kita deket udah lama banget. Paling susah gak sih kerja begitu? Seru tapi. Oh iya? Seru, jadi kita banyak yang harus kita desain gitu kayak. Jadi diskusinya banyak gitu sama Yunita gitu. Seru. What's the story about Home Sweet Loan? Sebenarnya sih itu tentang Sandwich Generation. Tentang si Kaluna, jadi ini memang dari point of view-nya Kaluna. Ini kan dari buku. Jadi Kaluna ini adalah anak paling kecil dari lumayan 3 bersaudara, dan memang kakak-kakak ini semua bebannya di dia, termasuk orang tuanya gitu. Jadi dia selalu punya mimpi untuk punya rumah, tapi nggak pernah kesampaian. Oh makanya dia loaning untuk membeli rumah gitu, makanya Home Sweet Loan. Kira-kira kayak gitu. Oh, are you also a sandwich generation? Menurut aku it's a very Asian thing. Kayaknya itu memang semua orang sebenarnya sadar nggak sadar sebenarnya sandwich generation. So none of us is actually quite special. karena memang itu udah lumayan, menurut aku itu budaya sih. Jadi akhirnya lebih ke budaya. Oke. Apa pendapat kamu? Itu kan juga diskusi yang ramai banget ya. Yeah. Karena sebetulnya jujur juga film Home Sweet Loan itu menjadi came up in the discussion waktu di siaran kita membahas Satu Kakak Tujuh Ponakan kan. Itu kan juga diskusinya adalah mengenai Sandwich Generation gitu. Terus kan banyak tuh langsung orang yang berbagi, memang drama kehidupan Sandwich Generation kan tidak mudah. Kalau kamu sendiri, kan tadi kamu bilang it's an Asian thing actually. Hampir rata-rata semua orang kita yang Asia. Iya, betul. adalah Sandwich Generation. Kalau kamu menyikapi hal tersebut kayak apa? Ini aku pernah ditanya zaman-zaman promo Home Sweet Loan juga. Oh iya, ini pertanyaan yang lumayan sering. Kalau menurut aku sebenarnya cara menyikapinya adalah dengan mau nggak mau akhirnya juga jadi lebih kayak kita belajar untuk ikhlas. Satu itu, belajar untuk ikhlas, dan memang tapi kita juga harus tahu kapasiti kita. Kalau memang I'm learn how to say no. Kalau memang kita nggak bisa, kita nggak boleh maksain juga. Kan nggak cuma kita yang bisa, kan ada yang lain yang bisa membantu, ibarat kasar gitu. Kalau di dalam settingan sebuah keluarga gitu ya, kan nggak kita sendiri gitu. Tapi karena mungkin selama ini selalu kita yang membantu, ya nggak jadi masalah karena kita juga ikhlas. Tapi kalau kita udah tahu kita nggak bisa, ya you have to learn how to say no gitu, kayak when and how gitu. Oh berarti keikhlasan yang dimaksudkan oleh Derby adalah tidak hanya keluar, tetapi juga ke dalam. Ketika lu sudah nggak sanggup, lu juga harus ikhlas untuk ngomong, ya kali ini gua nggak bisa, I'm gonna let somebody else to take the charge gitu ya. Oh bagus tuh. Because it's okay to say no. Kamu tuh bintangnya apa sih? Gemini. Udah sih, pertanyaan gue berhenti sampai di situ aja ya. Lu jangan berharap gue menggali lebih dalam lagi karena gue tuh cuma tahu bintang, gue kan egois ya karena gue Leo, jadi gue cuma tahu bintang gue Leo, Sagittarius sama ya of course Gemini, karena di hidup gue banyak kan begitu, Sagittarius, Gemini gitu. Dan rata-rata teman-teman Gemini aku tuh kayak kamu gitu loh, yang kayaknya deep thinking gitu. Lumayan, memang ya kan? lumayan. Iya kan? Deep thinking. Dan orang selalu bilang, ini juga sebenarnya balik lagi ini zaman-zaman promo Home Sweet Loan. Yang aku selalu push, Gemini itu green flag sebenarnya. Iya. Sih, kalian aja langsung kayak
Iya. Orang selalu bilang Gemini itu red flag. No, Gemini itu actually green flag. Green flag, makanya dia cocok sama Leo karena Leo itu red flag. Oke, kita akan kembali, kita break dulu supaya kita bisa menikmati hidangan dari Daila ini. Rupanya ini berarti 2 filmnya Derby di 2024 ya? Yes. Kemah Terlarang dan Home Sweet Loan yang tadi Yeah, kita bahas ada disebut sebagai 2 karya yang sangat successful. Kemah Terlarang jumlah penontonnya 830.000 udah. 830.000, Home Sweet Loan 1,7 ya kalau nggak salah. Iya. How does it feel as an actor melihat? Happy. Kayak yang aku bilang soalnya ini bonus buat aku gitu. Begitu tahu penontonnya naik itu kita as a team gitu, aku teman-teman cast yang lain, director, produser tuh ya happy banget. Kayaknya happy yang dijelasin juga susah kayaknya gimana aku jelasin kayak bangga, seneng, puas tuh jadi satu gitu. Again, tapi itu adalah bonus. Bonus. Okay. Sebagai seorang aktor tuh kalian tuh punya intuisi nggak sih ketika memilih mau mulai project ini nih? I know this is going to be a hit. Gitu. Ada, kalau aku ada tapi maksudnya tetap everything is gini 50-50. dong, finally. Gue tuh udah wawancara aktor tuh banyak banget loh. Baru lu loh yang akhirnya bilang begini. Karena gue juga harus pede dengan apa yang gue lakuin. We like that. Kalau sekarang gue baca sesuatu yang gue juga nggak percaya itu bakal works atau bakal bagus, terus ngapain? Ngapain dikerjain? Because you have to believe what you do, kan? Okay. Dan waktu Derby memulai melakukan Kemah Terlarang dan Home Sweet Loan, you got that feeling? Ada gua. This is a very good movie. Iya. Tapi again makanya gue bilang kan, itu bonus. Iya. Karena tujuan utama kita as an actor bukan itu. Ya. Nail the character dulu kan. Oke. Dapat penonton banyak itu udah belakangan bonus gitu. Karena memang itu kan bukan tugas utama kita as an actor. Tugas utama kita adalah main karakternya. Berikutnya adalah, iya ada dong step-stepnya. Kan semua tuh ada stepnya. 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Nah sekarang kalau gue baca skrip, misalnya gue dapet tawaran 3 skrip atau 3 cerita. Dan gue juga tahu misalnya gue akan kerjasama dengan siapa gitu misalnya. Bukan memilih-milih atau gimana, enggak. Tapi kan lu punya taste untuk your own self gitu. Kayak gue suka cerita yang ini. Dan pada saat kita baca, oh cerita yang B, wah ini kayak bakal menarik banget. Dan gue yakin ini something yang menurut gue bisa works gitu. Di bioskop gitu misalnya. Ya udah gue akan ngambil itu dong karena gue percaya dan gue akan menikmati gitu. Gitu. Makanya tapi kan itu tetap everything is 50-50. Makanya kalau dapat penonton banyak box office it's a bonus. Oke. Karena Derby ada di sisi aktor, kemudian ada juga di sisi maker, sutradara dan produser. Boleh nggak sih di breakdown apa sih saat ini gitu ya yang bisa membuat film itu menjadi successful? Oh oke. Kalau itu menurut gue I think itu formula yang siapapun gak ada yang tahu. Oke. Itu something yang menurut gue itu nggak ada formulanya. Ada film yang bagus banget tapi ternyata mungkin penontonnya nggak terlalu banyak. Ada juga. Makanya gue selalu bilang penonton banyak itu adalah bonus memang untuk as an actor gitu ya. Tapi kalau kita as producer and director menurut gue adalah kita mencoba mencari yang cerita yang menurut kita bisa works di kita harus punya mata penonton. Kita harus bisa ngelihat trennya apa yang penonton lagi pengen cari gitu kan maksudnya film itu kan genre-nya banyak banget kan. Tinggal kita memilih mana yang menurut kita bisa pede. Sebenarnya sih itu balik lagi yang tadi gue cerita kayak pada saat lu baca mana yang lu feel gitu. Harus bisa mengerti mata penonton. Pengen tahu dong, kan zaman berubah cepat banget ya Derby sekarang ya. Kemarin kita beberapa episode Brunch with Dave kita ngobrol dengan penyanyi. Pengen tahu sekarang dari sisi film gitu. Apa yang menurut kamu dirasa paling berubah in the past 3 years di selera film orang Indonesia? Oke, kalau menurut gue sekarang gue selalu bilang penonton kita udah lebih makin pintar. Jadi kalau kita dikasih film yang memang mungkin apa bilangnya, gue nggak bisa bilang jelek ya, maksudnya mungkin tapi kita bisa bikin cetek film yang mungkin cetek yang mungkin secara skrip logik juga kadang-kadang nggak masuk akal gitu. Orang juga pasti akan kayak apaan sih gitu. Kan karena kualitasnya udah semakin naik. Apalagi film-film kita tahu banyak banget filmmakers Indonesia yang udah sampai ke internasional gitu.
sutradara senior kita juga karya-karya udah banyak yang banget works di luar. Apalagi sekarang OTT gitu yang filmnya nggak cuma nomor 1 di Indonesia tapi nomor 1 di luar negeri juga gitu. Ya menurut gue memang penonton kita juga semakin pintar. Berarti sebetulnya cukup inline ya dengan obrolan kita dengan musisi-musisi ya, dengan Arman Maulana, dengan Marcel yang bilang bahwa penikmat musik zaman sekarang itu udah nggak bisa disuguhin lagu yang gampang gitu kasarnya storyline-nya atau message-nya. Penikmat musik sekarang itu lebih menghargai sesuatu yang dalam. Berarti penonton film juga begitu ya? Ya karena kan taste juga akan semakin berkembang, akan nambah terus menurut gua. Oke. Berarti itu sebetulnya juga tantangan untuk para filmmaker-nya juga untuk nggak sembarangan gitu ketika bikin film. Iya dong pastinya. Oke. Berarti inline dengan apa yang dilakukan Derby gitu saat ini, dia memilih untuk melakukan karyanya dia satu persatu supaya fokus, supaya tetap ada rasa dan supaya 110%. Yes, kira-kira seperti itu. Oke. Dua film yang akan rilis upcoming project. Oke, adalah ada satu drama komedi, drama keluarga, cuma mungkin karena belum di-announce, aku belum bisa cerita banyak. Iya. Satu lagi action yang akan keluar di tahun ini, itu yang direct Siddhartha Tata. Pemainnya ada aku, ada Livi Cananta, ada Ismi Melinda, Rifnu Wikana, Adul, Agra, yang produce itu dari PH-nya Iko Wise, itu dari Wise Film. Sangat beragam sebetulnya ya film-film kamu tuh. Lumayan. Slice of life, horror, action. Apakah emang secara sengaja kamu memetakan, gue pengen nyobain rupa-rupa gitu? Lumayan. Sebenarnya kalau dibilang memetakan iya sih gitu, karena gue percaya kalau mau berkembang kita harus try new things. Kalau mau berkembang, we have to try new things. Iya. Jadi dan emang as an actor kayak lu pengen tantangan baru gitu. Aku pengen selalu punya tantangan baru. Kalau akhirnya karakter yang aku mainkan mirip-mirip semua kan aku juga jadi nggak berkembang. Nah aku selalu pengen coba hal baru aja gitu. Dan memang kalau secara genre of course aku pengen bisa nyobain semuanya. Kalau bisa gitu. Tapi memang salah satu yang dari dulu aku selalu pengen adalah dan akhirnya kesampaian adalah action. Gitu. Berarti sekarang mah semua genre udah dong ya kamu main? Lumayan Ya kan? lah, lumayan. Kalau harus milih satu? Kalau harus milih satu, waduh. Kayak susah ya kalau harus milih satu ya. Satu, harus pilih satu. Harus. Yang ya nggak perlu bilang gue paling jago di situ atau gue paling senang di situ. Cuman yang ini I would say action. For fun. Karena emang aku kebetulan emang suka sama bela diri, aku nekunin bela diri lumayan lama, dan dari dulu memang aku salah satu mimpinya adalah main film action. Seneng banget malah akhirnya aku dapat dipercayakan main film action sama Bang Iko Wise, sama Tata juga yang kebetulan juga sahabatku. Nah sekarang kalau harus pilih satu, aku akan pilih action. I think I would say action. Musisi, aktor, sutradara, produser. Kalau you know where this is going, kalau memang harus pilih satu. Sutradara sih. Sutradara? Wow, bahkan gue aktor loh tadi. Aktor ya. Iya. Gue merasa memang kalau misalnya sampai one day nggak tahu gitu, gue udah nggak acting lagi atau gue nggak bisa, gue tetap pengen banget untuk bikin gitu, bikin film gitu. And curangnya kalau jadi sutradara kan gue bisa nge-cast diri gue sendiri. Ternyata dia ada tricky. Si Dodol. Benci. Tapi berarti he would make a great director ya. Dia udah pikirin sampai ending. udah. Gue kalau ngobrol-ngobrol gitu, iseng gue bilang gue sampai kalau gue dapat umur panjang gue bisa sampai umur 90 hidup atau 80 atau lebih dari itu gue akan tetap ngedirect. Gue udah bilang gitu. Oke. Gue akan tetap pengen gue ada di titik di mana gue bisa ngedirect film apapun yang gue mau gitu. Itu emang endgame-nya lah ya gitu yang pengen gue capai. Penasaran pengen membahas mengenai horor karena tadi yang apa tenda Kemah Terlarang. Kemah Terlarang horor kan? Horor. Do you enjoy watching horror movie? I love horror movies. Oh gitu. Oke. Kan banyak yang bilang kalau film horor apapun pasti
kasarnya gitu ya, penontonnya pasti banyak karena orang Indonesia sangat suka film horor. Membahas perkembangan selera penonton film Indonesia, specifically di film horor, ada berubah apa enggak? Atau masih sama seperti? Menurut gua ada kok. Menurut gua berkembang banget karena sekarang mungkin menurut gue ngeliat penonton, mungkin dari yang deket dulu aja deh gitu, dari teman-teman yang emang sering nonton film horor gitu, teman-teman gue sendiri itu yang nonton film horor, mereka kalau nonton film horor yang menurut mereka kayak cringe banget gitu, mereka juga udah nggak enjoy gitu, yang mungkin mereka mau yang balik lagi yang deep gitu. Kayak contohnya kayak Terlarang, kenapa menurut gue kayak Terlarang juga bisa banyak yang nonton, banyak yang suka, karena based on true story juga gitu. Oh, dan horor ini budaya kita gitu. Iya memang. Horor tuh budaya Indonesia banget gitu. Apalagi sekarang ada cerita-cerita yang diangkat dari thread atau dari kisah nyata itu kan banyak banget, dan itu sekarang menurut gue juga bukan cuma karena orang apa ya bilangnya kayak sama-sama kalau horor pasti laku, enggak gitu. Karena memang menurut gue memang itu lekat banget sama kehidupan kita di Indonesia gitu. Ada film horor yang ceritanya diangkat dari thread? Ada, ini juga dari thread. Masa? Ada bukunya, tapi kalau ini kayak Terlarang ada bukunya. Dan ini emang kejadian nyata. Kebetulan gue udah ketemu penulisnya, gue sempet ngobrol juga sama narasumbernya gitu-gitu untuk tahu cerita seperti apa. Tapi memang ini hanya diangkat ya. Jadi secara cerita memang agak dibedakan karena ada beberapa yang mungkin nggak bisa kita kasih aslinya gitu. Oh, karena alasan? Kayaknya out of respect for ini aja sih yang narasumber aslinya. Oh wow, penasaran nih, what's the story about? Tentang intinya ada anak-anak sekolah, ini anak sekolahan, anak SMA yang mau pergi kemah, tapi gue jadi spoiler, nggak apa-apa ya, filmnya udah selesai juga sih. Iya, jadi yang nonton udah. Iya sih, bener juga. Itu udah setengah Indonesia apa udah satu? mental promo tuh, kalau mau cerita nggak boleh gitu. Jadi gue nih kakak pembina yang punya apa ya bilangnya, punya agenda sebenarnya. Jadi gue nyuruh mereka pergi ke tempat kemah yang sebenarnya dilarang gitu, karena di sana gue ada yang mau gue lakukan gitu, untuk mencari sesuatu gitu. Jadi gue mengorbankan anak-anak inilah gitu. Oke. Since you mention it, promo film itu kan juga termasuk salah satu tugas aktor ya. Karena kita sebagai penonton kan kayaknya kalau kita nonton, kita menyaksikan kalian promosi itu kayak we somehow got lured into the movie gitu ya. Cara promo yang paling menarik menurut kamu tuh cara yang seperti apa sih? Yang paling menarik? Ini aku aja bingung ngomong dari kacamata yang mana gitu. Kalau misalnya aku ngomong as an actor, menurut aku kayak promo yang mereka promo yang menurut aku nggak cuma sekedar datang ngobrol gitu. Tapi kayak kita punya apa ya, ada interaction kayak kan kalau sekarang banyak yang akhirnya bikin aktivasi gitu. Menurut aku itu menarik banget, dan menurut aku bisa lebih narik perhatian penonton menurut aku. Again, ternyata penonton kita itu senangnya dibawa dalam. Yes. Kalau cuman di on the cover aja tuh kayaknya udah lewat ya masanya. Menurut aku pribadi sih udah ya, kalau menurut aku ya. Menurut aku kayak sekarang orang butuh kita itu kan semakin kesini kan juga semakin apa ya, selera berkembang, terus kita knowledge-nya juga berkembang. Nggak cuma sekedar membaca atau informasi doang yang kita butuhin, tapi kan feel. Dan film itu kan yang kita jual kan feel juga. True. Tantangan sebagai seorang aktor di dunia digital, menurut Derby? Tantangannya di digital, I mean like social media. Karena aku anaknya nggak social media banget, tapi mungkin tantangannya adalah kayak Masa sih? Oh gitu? Aku tuh jarang banget posting atau ngikutin tren gitu. Tapi mungkin tantangannya adalah mungkin harus sesekali ngikutin tren kali ya, untuk mengikuti zaman gitu. Pause di situ. Dan you feel it's okay gitu? Lo nggak merasa terbeban untuk nggak harus kan gitu? Personally aku merasa sih enggak ya. Tapi mungkin kadang-kadang aku juga jadi penasaran, karena aku jadi ngerasa kok iya teman-teman gue tahu kok gue enggak gitu. And you're okay with that? Nggak apa-apa sih. Aku suka dengan how bold you live your life. Kayak aku bilang tadi, mungkin aku di fase yang aku life is too short, ngapain kita ngelakuin hal yang kita nggak suka.
Life is too short, ngapain kita lakukan hal yang kita suka. Tapi kalau ada kepentingan untuk mempromosikan karya-karya kamu, Dan itu tanggung jawabku. oke, itu adalah bentuk tanggung jawab. Yes, itu bentuk tanggung jawab dan udah pasti aku menikmatin karena aku yang ikutan dalam situ kan. Oke. Dan aku nggak mungkin ikutan kalau aku nggak suka. Dan aku ketika aku suka dan mau mengerjakan 110. Nggak usah lu paksa-paksa, Gua akan pasti gue lakuin. kerjain. Got it. Dessert? Yes, let's go. Kita break dulu ya. Oke. Nice. Aku belum cicipin sih. Enak nggak? Enak. Walaupun tanpa gula. Enak you wanna try? Biar nggak campur rasanya di perut aku. Tapi ini enak banget. Ini jeruk banget. Kayak jeruk gitu. Kayak lemon jeruk gitu, lemony. Jeruk masa makan jeruk. Let's talk about life. Oke. Apa yang paling kamu rasa berubah dalam kehidupan kamu dalam 5 tahun belakangan ini? Derby. Oh, lebih takutan. Masa? Dalam hal apa? In what way? Lebih apa ya? Aku bingung jelasin. Mungkin setelah punya anak, lebih apa bilangnya? Lebih kayak jauh berhati-hati ngapa-ngapain gitu. Aku kan dulu hobi banget touring. Pergi jauh motoran. Sekarang tuh kalau mau pergi tuh kayak mikir berkali-kali gitu. Jadi lebih kalkulatif kan jadinya. Karena mungkin kalau udah punya anak gitu. Tanggung jawabnya udah bukan cuma buat diri lu diri aja, tapi juga buat istri sama buat anak. Istri dan anak, betul. Dulu tuh selalu kayak nyoba hal-hal baru yang mungkin nggak sampai adrenalin junkie, tapi kayak berani untuk nyoba. Sekarang kayak nggak segitunya. Kayak dulu misalnya pengen banget nyoba skydive, sekarang nggak. Nggak usah lah gitu. Gue baru ngomongin skydiving karena gue baru sadar, gue baru nyobain aerial yoga, terus gurunya udah usianya di atas gue gitu, tantenya temen gue. Terus kan gue pikir, kan dia follow Instagram gue gitu. I know if you're watching. Terus gue pikir, ya apa sih ya kehidupan tante-tante. Jack kerjaannya gitu, skydiving gitu. Gue gini, terus gue cerita sama temen gue, dia bilang gini, jantungnya kuat banget loh itu. Oh iya, gue ngelihatnya aja. Dulu gue pengen banget coba. Masa? Kayak itu, pokoknya yang ekstrim tuh ekstrim sports gitu, gue selalu pengen coba. Sekarang kayak, ada yang iya, ada yang nggak usah lah gitu. Pokoknya setelah punya anak, gue jadi jauh lebih berhati-hati aja sih. Oke. Gitu, lebih mikir lah. Gitu. Oke, pengen melist down itu. Selain extreme sport, apalagi yang masuk ke dalam kategori kayaknya udah nggak usah deh dalam hidup kamu lakukan semenjak kamu menikah, punya anak? Apa ya? Kayaknya yang baru terlintas di kepala aku adalah extreme sportsnya. Baru itu kayaknya. Karena yang lain aku masih mau gitu. Kayak bela diri kalau one day mungkin ada kesempatan untuk nyoba juga bisa difokusin terus ikut turnamen atau kejuaraan masih pengen coba gitu. Tapi kayaknya kalau untuk extreme sports ada beberapa yang akhirnya kayak nggak usah deh gitu. Mau ini nggak usah lah gitu. Mau misalnya mau nyoba motocross dulu lompat-lompat yang freestyle gitu kan nggak usah deh gitu. Selain jiwa adventurisnya yang berubah dari Derby semenjak menikah, nggak ada. You are still the same Derby Romero. Enggak sih kayaknya aku I feel like aku bisa lebih dewasa dalam berpikir, lebih kalkulatif dan lebih sabar pastinya. Sabar sih yang paling berasa banget berubah. Mungkin dulu aku lebih gerabak-gerubuk, sekarang tuh bisa lebih pelan-pelan semuanya. Oke. Apa menurut kamu yang membuat kamu jadi pribadi yang jauh lebih sabar setelah menikah? Karena dulu aku nggak punya tanggung jawab ke siapapun, aku ya aku gitu. Tapi sekarang aku punya tanggung jawab itu gitu. Aku punya istri, aku punya anak yang memang harus ada aku untuk mereka gitu. Jadi aku akhirnya juga belajar untuk lebih bisa sabar itu kan sebenarnya adalah karena kita tidak hanya memberikan diri kita sendiri kan. Dulu kan aku cuma mikirin diri aku, sekarang yang pikirin lebih banyak gitu. Oh, sabar itu entails di dalamnya adalah lo nggak cuma mikirin diri lo aja, tapi juga mikirin orang lain yang menjadi tanggung jawab lo. That's why lo akhirnya bisa lebih pelan-pelan semuanya. Oh, kayaknya berarti itu ya benang merahnya dari apa yang terjadi di hidup kamu. Kamu lebih memilih untuk pelan gitu. Iya. Iya kan? Karir juga kamu udah nggak mau semua kamu kerjain bareng-bareng. Ya lebih pelan aja sih. Pekerjaan pun begitu. Pelan, bener, I think that's the word ya. Lebih pelan aja.
Iya, lebih intention, dengan intention mengerjakannya Yes. begitu Iya. ya. Oke. Nah, nggak ngelupain passion juga ya, tapi kayak memang semua mungkin harus lebih pelan aja gitu. Kayak ya mau ngapain lagi sih kan gitu. Kita harus bisa fun juga kan. Itu sekarang kalau semuanya buru-buru juga akhirnya nggak fun kan. Walaupun sebenarnya gue melihat speaking of fun gitu ya, karena beberapa kali kita ketemu di setting yang kamu sama istrimu, bawa anak gitu. Buat aku kalian tuh termasuk gambaran potret pasangan muda yang masih fun, masih menikmati hidup, nggak yang terus mendadak jadi Enggak. serius gitu. Masih banget kok. Iya kan? Masih banget. You guys play tennis together, ya kan? Kita still go out kalau lagi ada waktu gitu masih. Itu memang mungkin lebih jarang ya gitu. Nasihat yang mungkin bisa kamu kasih ke anak muda yang lagi mencoba menimbang dan memutuskan should I get married? Is marriage life for me or not? Itu kan juga diskusi yang seru tuh di anak-anak sekarang kan? Iya. Nah kalau nasihat mungkin mungkin aku juga nggak di posisi yang tepat untuk menasihati ya, tapi kalau Dari pengalamanmu. speaking from experience, my own experience, kayaknya I think kalau masih ada buts, don't do it. Kalau masih ada, Buts. apa tuh? Kayak gue suka ini tapi gitu. Kalau I love her, masih but- ada buts, don't Yeah, do it. don't do Oke, it, yeah. oke. Good I love her one. but ini gitu. Ya, I love her but gini. Oh. I love her but no. Oke. Ya. Yang tidak boleh ditawar, harus dipersiapkan sebelum memutuskan untuk menikah. Yang nggak bisa ditawar, trust. Trust. Ya. I think itu yang nomor 1 sih. On your previous love journey, pernah kalau mengalami somebody violated your trust? Enggak sih untungnya. Lucky you. I mean kayak trust ini something yang menurut gue kayak nggak cuma between satu sama lain, tapi ke diri kita sendiri juga itu penting soalnya. Iya. Trust kepada diri kita itu lebih susah kayaknya. Dan Lebih susah. harus dari dalam dulu sebelum akhirnya kita bisa memberikan itu ke orang lain. Nggak sih? Kalau nggak lo nggak bisa juga. Because kalau if you don't trust yourself untuk do this, then gimana lo mau trust orang lain untuk do it together with you? Gitu. Sementara marriage adalah melakukan itu semua bersama-sama. Yes. Oke. Beratnya hidup pernikahan yang paling berat, yang terberat buat kamu bagian mananya? Dalam aspek apa nih maksudnya? Anything. Any. Kayaknya mungkin acceptance kayaknya yang paling berat. Okay. That's why gue bilang di awal tadi kan if there are no if there are no buts then do it. Tapi kalau ada buts don't do it. Oke. Berarti kamu tidak percaya dengan mereka yang mengalter kepribadian mereka supaya just for the sake of they want to look more appealing di mata pasangan calon pasangan hidupnya. No, you have to be yourself. Kalau Oke. nggak bisa. You have to be yourself. Kalau lu masih coba untuk jadi orang lain dan you don't trust yourself juga kan. Good point. Kita akan nikmati dessert dan kita akan mulai sesi terakhir kita pembahasan mengenai parenting. Jawaban pertanyaanku yang tadi mengenai pernikahan bagian mana yang menurut Derby paling berat? To some of my friends adalah mengasuh anak, parenting. Buat mereka it's a whole new ball game. Yes. I agree juga with that. Tapi memang menurut aku kayak itu kan berat kalau lihat berat. Tapi kalau akhirnya lu bisa menikmati, ya then it's fun gitu. Kayak gue nikmatin banget. Momen ini lagi nikmatin banget. Emang gue tahu istri gue lebih capek dari gue. Karena dia yang Pengakuannya sangat jujur. Iya, karena gue tahu memang dia yang jauh lebih capek, dia yang lebih banyak sama anak gue. Gue lebih banyak keluar karena gue ada syuting, ada meeting, ada apa gitu. Tapi gue tahu dia capek banget, tapi dia juga nikmatin. Dan gue juga gue nikmatin banget kalau lagi dapat waktu bisa berdua sama anak gue. Karena gue lebih jarang kan. Tapi gue nikmatin banget gitu. Dan pasangan ini menarik sekali karena mereka berdua memutuskan untuk nggak pakai nanny. Yes. That we just have this Yeah. that we just discovered throughout our
light conversation, Yes. menanti kehadiran pisang hijau kita Betul. masuk ke dalam ruangan. Iya. Berarti kamu kayak siapa yang pernah kita interview? Nikita Willy. Nikita Willy ya. Nikita Willy Oh, kan juga nggak memutuskan. pakai, iya. Heeh. Ya sebenarnya sih kita pengen juga, tapi kayak menurut aku sama kalau dia istriku, kayak untuk sekarang selagi kita masih kuat, lebih bagus juga Buat bonding dengan sang bonding anak. sama anak. Dan memang kalau kita mau cari nanny itu kan lumayan krusial, kita harus benar bisa Iya. percaya, apalagi ngelepas anak masih umur 3 tahun. Belum sih kayaknya, memang harus pelan-pelan gitu. On top of your mind, memori atau kenangan kegiatan lah gitu. Kegiatan apa yang kamu lakukan bersama anakmu yang paling kamu nikmati? Oke, aku cerita sedikit aja. Kemarin ini Desember baru ada kejadian yang sebenarnya tidak mengenakan. Jadi kita lagi balik ke Singapura, pengen istirahat di sana sekitar sebulanan gitu di sana. Kebetulan istriku masuk rumah sakit karena demam berdarah. Oh. Jadi akhirnya aku punya waktu untuk bonding sama anakku karena mau nggak mau aku harus ngurus anakku sendiri. Tapi itu di situ dimana aku benar-benar belajar dan aku tahu kayak berat banget jadi istriku untuk dia selalu sendirian gitu. Anakku kalau mungkin karena umur juga baru waktu itu belum sampai 3 tahun, lagi mau ulang tahun ke 3 tahun. Comfort itu semua dicarikan ke ibunya. Mungkin kalau fun and game sama bapaknya sama aku gitu. Nah kadang-kadang kalau dia udah lagi kangen ibunya, itu aku lumayan susah gimana cara supaya dia nyaman gitu. Tapi di situ aku belajar banyak banget. Nah momen yang paling aku ingat adalah salah satu yang sampai sekarang masih aku ingat banget. Ada satu momen di mana aku akhirnya bisa bikin dia lumayan semangat. Karena kan lagi pisah sama ibunya lumayan lama nih. Jadi dia down terus gitu, sedih terus. Itu aku bawa ke zoo. Jadi ngeliat binatang, ngeliat apa itu dia mulai ketawa, mulai ngobrol, itu rasanya gitu. Akhirnya. Iya, dan aku terharu banget. Good job, Devi. Good job. Tiap hari aja lo bawa ke kebun binatang gitu ya. Aduh, can we just move our house here gitu. Oh my God. Sama waktu itu dia setiap kali keluar maunya mintanya jalan. Jadi itu aku selalu ingat pokoknya kalau lagi mau keluar mau beli makan atau mau apa, dia maunya Daddy mau walk, mau jalan, oke gitu. Jadi kita jalan kaki gitu. Ya stroller bawa sih tetap gitu kalau dia ketiduran atau apa gitu. Oke. Bear in mind ini terjadi di Singapura ya. Iya. Kalau di Jakarta agak sulit itu dilakukan. Betul. Iya, jalan-jalannya di kompleks aja. atau Kompleks di aja, mall gitu. iya. Ya. Menurut kalian pengennya nanti menjadi orang tua yang seperti apa untuk siapa nama anakmu? Milih. Milih. Yang seperti apa? Iya. Aku ngeliat kayaknya kalau dia tuh bisa jadi lebih santai, justru aku yang lebih kayak gitu. Aku lebih begitu jadinya malah. Tapi kalau nantinya ya aku pengennya jadi orang tua yang santai juga kalau bisa. Tapi kan kita nggak tahu ya, apalagi anak cewek buat aku kayak sekarang aja udah mikir gitu, ntar kalau dia bawa pacar gimana ya gitu. Kan? Kayaknya rata-rata bapak gitu nggak mungkin bisa santai. Soalnya dia. aku sebenarnya secara nggak langsung pernah ngalamin itu karena kan almarhum papaku meninggal waktu aku masih muda, terus adik-adikku masih sekolah. Jadi adik-adikku dulu kalau pacaran kan ngelainin ke aku kan. Jadi aku tahu rasanya. Apalagi ini sekarang anakku gitu, anak perempuan. Gitu. Ibarat kata lu udah latihan sama adik-adik lo. Oh no. Iya, tapi gue nggak mau jadi apa ya, jadi kayak jadi orang tua atau bapak yang galak gitu. Gue nggak pengen sih. Ya mudah-mudahan gue nggak begitu ya. Maksudnya untuk anak gue nanti gitu, gue kalau bisa gue juga bisa jadi kayak seorang temen, kayak apa yang gue alami sama almarhum bokap gue gitu. Kan katanya kita juga meniru dan mengcopy apa yang kita pelajari dari orang tua kita. Value parenting dari orang tua kamu yang kamu disadari atau tidak, akhirnya kamu adopsi dan jadi apa yang kamu lakukan ke anakmu sekarang ada nggak? Kalau sekarang mungkin belum terlalu kelihatan ya karena anakku juga masih kecil banget. Mungkin nanti kalau dia udah mulai masuk ke remaja atau mau ABG ke remaja dan dewasa tuh pengennya sih aku kalau bisa jadi kayak almarhum papaku, jadi temen. Karena aku sama dia kayak temen banget. Oh iya? Kayak temen banget, kerja juga bareng. Tapi saat dia dibutuhkan jadi sosok ayah, dia sosok ayah yang luar biasa menurut aku. Gitu. Nah aku pengen, ya mudah-mudahan bisa kayak gitu. That's a privilege I think. Ya. Nggak semua orang bisa punya hubungan semanis itu dengan semanis dan sejelas itu ya bordernya dengan ayah mereka. Karena almarhum papa kan dulu juga musisi, dia groove bandit kan. Jadi kalau lagi ada perform di let's say di klub atau di mana,
aku datang gitu untuk nonton. Jadi dulu kita go out together bareng-bareng kemana gitu kan. Seru. Gila ya, gambaran sempurna kehidupan rockstar. Pengen banget bisa kayak gitu. Oh, tenang, masih ada sekitar. Oh, panjang. Panjang. Baru 3 tahun anaknya. Baru 3 tahun panjang. Panjang. Derby, thank you so much. I learned a lot about you today. Thank you udah undang ke sini. Masih ada satu bagian kehidupan Derby yang bisa kita kupas besok-besok. Karena pengetahuan dia mengenai makanan ternyata ekstensif. Lumayan ya. Doyan makan dan jago masak. Enggak sih, gue nggak bilang gue jago, tapi gue suka. Ya. Nah, tapi gue nggak jago lah, tapi bisa. Oke. Harus pilih satu, final question. Kan tadi dibilang dia sangat suka dan bisa masak nasi goreng. Yes. Cina, Jepang, tek-tek. Cuma boleh pilih satu. Wah. Tek-tek. Jelas ya. Jelas. Itu clear Pakai telur ya. dadar, Aduh. sama kerupuk sama ya kalau nggak ada acar ya timun aja. Aduh, ya. Bagian itu kita sama. Daila, thank you so much. Thank you. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye everyone.